Ya terus terang ya, kalau saya buka waktu SMP saya kelas 1, saya ada yang ngirim surat cinta. Waduh. Saya coba buka di WC. WC dibuka. Di WC dibukanya juga bertiga. Di WC dibuka. Sama teman-teman, ini ada surat apa? Ke WC, saya takut kan. Begitu dibuka saya mau pingsan. Apa? Pernyataan cinta dari seorang perempuan. Mau pingsan? Ya, kenapa? Karena saya takut sama perempuan gitu kan. Aduh, gitu. Masya Allah, saya gini, ngambil pas gitu, sendal. Saya turun gini, saya kedorong. Begitu saya lihat ke atas, qadarullah ada kelompok laki-laki pakai ihram keliling ke saya, semuanya berpegang tangan menjaga saya. Sampai suara sama sekali nggak ada. Dan nggak dikenal? Yang dikenal. Yang paling parah itu saya, ya mohon maaf ya, disangka istri saya proyek banyak, proyek ada tapi uang nggak ada. Disangkanya nikah lagi katanya. Akulah para pencarimu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Agung Prawoto di program kesayangan kita semua, Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh inspiratif Kota Bandung. Beliau sekarang menduduki jabatan penting di DPRD Kota Bandung, yakni sebagai Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung. Beliau adalah Mang Haji Rijal Khairul. Mang Haji, Mang Haji. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Mang Haji ada menyempatkan waktunya untuk kita ya, untuk teman-teman di Ngopi bisa sharing-sharing tentang perjalanan kehidupan Mang Haji dari mulai Mang Haji dilahirkan sampai sekarang menjadi tokoh inspiratif Kota Bandung. Mang Haji, gimana persiapan Mang Haji untuk 14 Februari Mang Haji ini? Ya, persiapannya seperti biasa. Kita ikhtiar menjemput takdir dan selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu yang terbaik, insya Allah saya siap untuk menjalani amanah yang memang ini adalah senantiasa adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah. Mang Haji itu ini udah periode keberapa, Mang? Insya Allah sekarang saya baru 2 periode, insya Allah sekarang untuk yang ketiga kalinya. Berarti 2014 sampai 2019. Betul. 2019 sampai 2024. Betul. Dan sekarang pencalonan yang ketiga berarti. Insya Allah. Oke. Nah, Mang Haji itu di Dapil 6 teman-teman semua, meliputi kecamatan Babakan Ciparai, Bandung Kulon, dan Bojongloa Kidul. Oke. Berarti sekarang mah dipadatkan ya kecamatannya. Dulu mah kan 5 ya kalau nggak salah. Bukan dipadatkan. Jadi sekarang ini Bandung dibagi menjadi 7 dapil. Jadi dulu dapil 6 ini 5 kecamatan. Jadi sekarang dikurangi gitu ya, karena memang jumlah penduduk dapil 6 ini sangat banyak begitu ya, sehingga dibagi menjadi 7 dapil, dan sekarang memang jadi irit gitu ya. Asalnya 5 menjadi 5, jadi 3 kecamatan ya. Tapi begitu. Jatah kursinya berkurang tidak? Jatahnya berkurang. Karena dulu dapil 6 ini paling banyak, sekota Bandung ini 11 kursi, sekarang menjadi 7 kursi begitu. Berkurang 4 kursi dan berkurang 2 kecamatan juga. 2 kecamatan ya. Itu sangat signifikan tidak menurut Mang Haji pengurangan itu untuk perolehan suara nanti? Saya rasa sama saja ya. Sama ya. Ya, cuman memang tinggal bagaimana kita dalam menjalani ataupun juga bersosialisasi dengan masyarakat, yang tentunya tadi ketika kita kemarin 5 dapil kan biasanya ada juga yang memang fokus terhadap semua kecamatan, ada juga yang fokus terhadap beberapa kecamatan. Memang kemarin saya suara terbesar di 2 kecamatan, yaitu Bojongloa Kaler dengan Babakan Ciparai. Tapi Babakan Ciparai sebagai base saya, sehingga saya mengambil ke daerah dapil 6 begitu. Walaupun suara terbesar saya juga yang kedua ada di Bojongloa Kaler begitu kan. Tapi itu tadi mungkin barangkali ini yang harus kita lebih
silaturahmi lagi Oke. di dua kecamatan yang lain, itu Bandung Kulon dan Bojongloa Kidul gitu. Mang Haji itu dari Partai Golkar ya Mang Haji ya? Ya, Partai Golkar. saya Dapil 6 Partai Golkar ya. betul. Nomor urutnya Mang Haji nomor urut berapa? Saya kebetulan karena saya sekretaris partai dan juga sudah 2 periode, saya masih dipercaya untuk di urutan ke-1, nomor 1. Betul. Mudah-mudahan Mang Haji mudah-mudahan diberikan kelancaran. Ya. Nah Mang Haji terkait tugas di DPRD, Mang Haji kan sudah 2 periode ya. Ini barangkali teman-teman sahabat-sahabat ngopi ini DPRD tugasnya apa sih? Gitu, Kang? Ya, inilah yang memang sahabat-sahabat ngopi begitu, yang perlu dipahami bahwasanya DPRD itu sebetulnya tugas hanya 3. Jadi yang pertama adalah membuat peraturan daerah, yang kedua fungsinya adalah penganggaran, yang ketiga adalah pengawasan. Nah, inilah yang memang kadangkala menjadi ketidaktahuan masyarakat gitu ya. Betul. Bahwa dewan itu seolah-olah banyak duit begitu ya. Padahal dewan ini adalah representasi masyarakat, di mana dalam tugas pokok fungsinya adalah tadi dalam segi penganggaran. Jadi kami hanya menyetujui anggaran yang disampaikan oleh eksekutif begitu. Nah, ketika penyelenggaraan ataupun juga ketika pelaksanaannya itu adalah semuanya kewenangan dari eksekutif. Wali kota ya berarti ya? Ya, wali kota dalam hal ya eksekutif semua dengan jajarannya sampai ke tingkat bawah. Dan dalam pelaksanaannya tentunya tadi fungsi yang ketiga itu pengawasan. Betul tidak ketika kita menyetujui anggaran itu, pelaksanaannya benar tidak. Nah, itu tugas kita juga. Selain memang masyarakat juga sebagai mata kita juga, yang tentunya telinga kita juga untuk bisa kalau misalnya ada itu mengawasi juga gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga tadi dalam hal pelaksanaannya kadangkala seperti hanya kita gitu kan, padahal pelaksanaan itu murni semuanya oleh eksekutif. Kita hanya lihat bener nggak ini, kalau nggak kita tegur gitu, seperti itu. Oke. Nah, jumlah anggota dewan itu berapa di Kota Bandung ini? Jumlah anggota dewan saat ini hasil pemilu 2019 ada 50 orang. Itu 50. sekarang dikuasai oleh PKS dengan 13 kursi. Kemudian posisi kedua oleh Gerindra dengan Gerindra. Posisi kedua Gerindra itu 8 kursi. Kemudian PDIP 7 kursi. Yang posisi keempat oleh Golkar 6 kursi. Kemudian kelima ada Demokrat 5 kursi, disusul oleh Nasdem. Nasdem hanya 4 kursi. Kemudian PSI, PKB dan Hanura ada? Tidak ada. Dengan P3 itu P3. gabung menjadi satu fraksi. Itu ada 6 kursi. 6 kursi. Wow, berarti total Jadi 50 ya. 50 ya, betul. Berarti yang diperebutkan juga sekarang itu untuk 2024 juga sama 5. Ya, masih tetap walaupun 7 dapil, kursinya tidak bertambah karena penambahan kursi di suatu daerah itu kalau penduduknya sudah melebihi 3 juta. Oke. Ya, sekarang kan penduduk Kota Bandung baru 2,5 juta begitu. Bang Haji, ini kita flashback ke belakang Mang Haji kecil nih ya. Mang Haji itu asli orang mana sih, Mang Haji? Ya, sebetulnya saya asli orang Bandung ya. Oh, asli. Saya lahir di kalau sekarang bicara kenapa saya mengambil dapil 6, karena saya lahir di Bojongloa. Kalau dulu kan disatukan antara Bojongloa Kidul dengan Bojongloa Kaler itu satu Bojongloa. Iya. Jadi saya lahir di belakang Rumah Sakit Immanuel. Oh, di situ. Di situ ada Bidan Mimi. Jadi saya asli di situ. Sehingga makanya saya asli orang Bandung lah begitu ya. Pituin, asli Pituin orang dapil genep. Ya. Betul. Oh, lahir di situ. Berapa bersaudara, Mang Haji? Saya kebetulan dikaruniai orang tua saya dikaruniai 3 bersaudara. Saya anak pertama dan adik-adik saya ada 2 orang perempuan begitu. Oh, Mang Haji berarti satu-satunya laki-laki Satu-satunya pangkasepna gitu. Pangkasepna. Pesaing bapana.
Nah, kemudian bagaimana sih masa kecil Mang Haji itu? Apa di Bojongloa memang lama di situ Ya. atau berpindah-pindah? Ya, saya lahir di situ dan kebetulan orang tua saya juga di Lewi Panjang, begitu ya. Jadi dulu memang di sekitar situ saja. Jadi saya di situ sekolah juga di situ, gitu kan. Jadi saya ya lahir di Nyengseret, kemudian rumah saya di Lewi Panjang, memang Nyengseret itu juga jalan Lewi Panjang juga, begitu ya. Dan di lingkungan itu sehingga saya dulu dari kecil itu bolak-balik Nyengseret karena nenek saya di Nyengseret, begitu ya. Kemudian saya sekolah di TK Citarip Barat yang di daerah Citarip. Kemudian sekolah SD-nya di SD Babakan Tarogong 2. Bentar, rumah orang tua di Lewi Panjang tadi tuh? Ya, rumah orang tua di Lewi Panjang. Di Nyengseret? Ya, jadi saya selalu ke sana lah gitu. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri 21 dan SMA-nya di SMA Negeri 17. Jadi saya lingkungan di situ aja lah. Nah, kan kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, berarti kan di sana ada proses pembentukan leadership ya. Oh ya. Mang Haji itu dari kita jangan ngomongin TK, kalau TK kan terlalu kecil ya, SD lah. Apakah SD jadi ketua murid atau apa gitu? Jadi gini, sebetulnya saya juga heran dan tapi juga nggak tahu ya. Saya waktu TK juga sebetulnya kalau baris atau ada kegiatan kesana saya pingin paling depan. Oh. Ya, pingin paling depan. Dari TK itu. Ya, tapi saya orangnya pemalu. Oh. Walaupun gitu, tapi saya nangis sebenarnya waktu TK. Saya nangis karena saya disimpan di belakang gitu ya. Saya pingin di depan, saya coba nangis. Saya nangis, kemudian juga nangis ya. Waktu SD juga saya orangnya pemalu, bahkan saya dikatakan orang cengeng lah ya. Waktu SD itu. Ya, SD itu saya cengeng. Nggak anak mami, saya orangnya sensitif lah ya. Oh, sensitif. Jadi ketika ini makanya saya dulu sempat orang disebut paling cengeng lah ya begitu. Karena setiap ada yang memang menyentuh perasaan saya langsung nangis begitu ya. Walaupun ya saya kalau di SD saya nggak jadi KM, tapi saya selalu saya bergaul biasa saja begitu ya. Tapi saya sempat menjadi entrepreneur juga waktu SD sih. Maksudnya masa anak SD berbisnis ya? Berbisnis. Saya dulu walaupun di SD, saya paling apik begitu ya. Kemudian saya ketika pergi sekolah saya dibekali jualan jagung atau popcorn. Sama orang tua? Ya, saya sengaja beli. Saya bawa sengaja ke sekolah. Saya jualin di sekolah. Jadi saya dari SD sudah jadi entrepreneur kecil-kecilan gitu. Punten ya, Mang Haji, perekonomian keluarga pada saat Mang Haji SD gimana? Ya cukup lah, karena ayah saya dulu asalnya dari honorer, kemudian jadi pegawai negeri begitu PNS ya. PNS. Jadi saya juga nggak tahu ya waktu itu. Kalau dulu zamannya ada juga teman-teman itu jualan dulu ada mie instan yang kita kremes gitu ya, jualan gitu, seperti itu. Orang lain jualan, saya juga ada jualan apa. Saya coba ngomong ke ibu saya dibuatin oleh ibu saya popcorn. Kemudian tiap malam kita bakar pakai lilin gitu ya. Ya, saya jualin berapa ya, saya lupa waktu itu. Tahun 80 ya pasti. Ya, kurang lebih tahun 80-an saya coba jualin. Tapi kadang-kala karena rasa malu saya tapi bisa menggunakan coba bantu oleh teman. Misalnya gini, tolong jualin lah. Anda jual 10, kasih saya 1 gratis begitu. Oh. Seperti itu. Reseller juga. Ya. Reseller dan itu memang terus-menerus lah saya coba untuk menjadi entrepreneur begitu. Jadi termasuk di SMA juga saya juga sama begitu. Nah itu masih SD nih, masih SD nih. Tadi kan uang jajan berapa sih dulu? Nah saya itu nggak ingat, saya cuma dikasih kurang lebih 100 rupiah ya mungkin ya. 100 rupiah itu kalau zaman sekarang seminggu itu.
Karena saya naik angkot cuma 25.000, 25 rupiah gitu, 50 perak gitu ya. Jadi saya kalau misalnya ini, tapi kadang-kala saya juga nggak tahu ya. Ketika saya naik angkot kan dari Lewi Panjang turun dulu itu kan belok ke Kopo, diturunin saya tiap bayar malah nggak diterima bayarannya. Karena dekat. Ya nggak tahu ya, saya jadi pas mau bayar udah nggak usah turun gitu. Jadi saya nggak, malah tadi ketika saya jualan popcorn itu, saya pulang sekolah itu suka ngitung hasil penjualan saya. Karena apa? Takut hilang uangnya. Jadi misalnya ini di saku itu misalnya ada 1.000 gitu ya. Iya. Saya sambil megang angkot. saku, enggak angkot, saya jalan kaki. Oh, jalan kaki pulangnya. Pulangnya jalan kaki, saya hitung 1, 2, 3, 4 sampai pulang nyampe ke rumah. Karena apa? Saking apiknya saya takut hilang tuh 1 rupiah pun gitu. Saya hitung begitu. Oke, itu disetorkan ke orang tua. Ya, mama. setorkan. Jadi motivasi dulu jualan itu memang tidak disuruh oleh orang tua, tapi keinginan sendiri buat tambah uang jajan intinya. Ya, jadi saya mencoba untuk uangnya juga kelebihannya saya simpan di celengan saya begitu. Oke. Itu hasil jualan itu pernah dibelikan barang apa sih yang paling berkesan? Dulu. Apa ya? Saya lupa sih kalau itu ya. Game nggak ya? Video game gitu? Enggak. Saya kadang-kala dulu karena orang tua saya cukup lah ya, bukan cukup. Maksudnya lihat kalau tetangga waktu itu kan punya Nintendo lah dulu ya. Kemudian punya game gitu, kita hanya liatin aja sebenarnya. Oh, waktu itu. Ya, jadi paling saya senangnya naik sepeda aja lah gitu. Nah, waktu itu Mang Haji, zaman itu kan masih Ebtanas ya? Masih evaluasi belajar tahap nasional ya. Kalau sekarang kan bahasanya UAN. Ya. Ebtanas itu Mang Haji itu cita-cita waktu lulus SD itu pingin ke SMP mana sih cita-cita awalnya? Pingin masuk sebetulnya, nah inilah yang saya kadang tadi saya katakan di awal, saya orang cengeng ya. Saya ditanya sama guru, saya ditanya sama orang tua mau jadi apa, saya nangis. Waktu SD itu? Ya, karena saya tidak bisa mengungkapkan kata-kata. Jadi saya pinginnya misalnya dulu kan, dulu waktu kecil pengen jadi insinyur, pengen jadi sarjana hukum, gitu. Teman-teman kan begitu. Saya memang waktu itu cita-cita memang tetap jadi insinyur dan sarjana hukum sebetulnya waktu itu. Cuman nggak berani untuk mengungkapkan. Jadi ketika katanya malah nangis gitu. Malah ya terus terang lah, saya waktu SMP juga paling takut sama perempuan. Karena saya orangnya malu ya. Jadi kalau misalnya saya lagi jalan, di depan ada teman saya, itu kenal, saya gak berani nyapa. Saya lebih baik nyebrang dulu, baru disusul, baru nyebrang lagi. Saking gak maunya untuk ngobrol begitu ya. Introvert berarti ya? Saya kalau dibilang introvert enggak, tapi karena mungkin saya nggak tahu harus ngomong apa begitu ya. Termasuk ketika ada telepon berdinding sebelah pun saya nggak berani ngangkat. Karena saya nggak tahu harus ngomong apa gitu. Itu perjalanan saya ketika kecil begitu ya. Padahal ketika SMP juga sama. Saya disuruh jadi ketua OSIS, saya kabur. Padahal saya jadi ketua kelas. Saya ketika SMP jadi ketua kelas dari kelas 1 sampai kelas 3. Tapi ketika karena saya ketua kelas, saya dipanggil oleh guru untuk malah jadi saya yang tadinya suruh jadi ketua OSIS, saya kabur. Saya nggak datang gitu ya ketika seleksi OSIS gitu karena nggak mau, saya nggak bisa apa-apa gitu. Saya bukan nolak, saya nggak datang aja. Ternyata saya dipanggil lagi untuk perwakilan dulu MPK ya, Majelis Permusyawaratan Kelas. Kalau di pemerintah pusat mungkin MPR-nya gitu ya. Jadi saya panggil 5 orang, nggak jadi ketua OSIS malah jadi ketua MPK. Atau di atasnya ketua OSIS. Iya. Seperti itulah ceritanya gitu ya. Dan ini ya walaupun saya aktif di Pramuka, kemudian juga ini akhirnya ketika SMA juga sama. Saya dari kelas 1 sampai kelas 3 saya jadi ketua kelas begitu ya. Malah jadi ketua OSIS gitu. Waktu SMA. Padahal saya juga nggak tahu saya bisa apa gitu kan. Tapi mungkin saya sempat ngomong ke teman sebangku. Begitu ada kakak kelas, ini udah ada KKM-nya belum? Saya ngomong ke sebangku. Namanya Dudi. Coba sebentar lagi ini pemilihan ketua kelas. Saya yakin saya jadi ketua kelas begitu. Itu ternyata iya, begitu datang kakak kelas, ini udah ada KM-nya belum? Belum. Dicari-cari, udah Rijal, katanya, setuju nggak? Semuanya setuju. Saya bilang, aduh saya nggak bisa. Tapi ya itu kepercayaan teman-teman. Jadi
Memang saya juga nggak tahu, karena kan kepemimpinan itu kan ada yang memang dibuat, Iya, dibentuk ya. ada yang dibentuk, kemudian juga emang ada dari lahir, begitu kan, dan memang ada juga yang didorong kan gitu ya, Betul, betul. dijadikan begitu. Nah saya juga, Digebruskeun ya. ya seperti itu. Disuntrung. Jadi saya juga nggak tahu tuh, kepercayaan, termasuk di daerah. Iya. Di daerah, saya juga ketika saya pindah ke Cibolerang, walaupun orang tua saya orang Cibolerang asli ya, orang Cirangrang gitu. Karena orang tua beli di Cibolerang. Jadi saya begitu tahun 92 saya ke Cibolerang, khususnya ke RW 6 Margai Utara. Waktu itu kebetulan mau 17 Agustus. Saya diundang sebagai pemuda, malah terpilih jadi ketua Karang Taruna RW 06. Itu waktu Margai SMA Utara, berarti? SMA ya. Saya bilang, aduh, saya itu sempet ya waktu sekolah dulu, waktu SMP, kemudian waktu SMA, SMP lah saya juga, saya pingin pindah sekolah. Kenapa? Karena saya selalu jadi ketua kelas. Aduh, saya pingin, nggak usah lah gitu jadi ketua kelas gitu kan. SMA pun juga sama, saya pingin pindah waktu itu, alasan ditanya sama orang tua, kenapa pindah? Nah ini jadi ketua kelas terus, akhirnya kata orang tua, kemanapun Rija pindah, kalau orang sudah percaya, kalau orang sudah ini, maka orang akan mempercayakan sebagai seorang pemimpin gitu. Akhirnya ya udahlah, saya lanjutkan di situ gitu. Walaupun tadi ditanya oleh Mas Agung kaitan dengan pingin cita-cita kemana sih sekolah gitu kan. Jadi ketika saya dapat NEM, memang tidak begitu besar. Saya sih pinginnya sekolahnya ke SMP 2, SMP 5 gitu ya, SMP 3. Cuman waktu itu saya masuknya ke SMP 21 gitu, Qadarullah-nya gitu, ke negeri ya. Jadi saya dari SD sampai SMA negeri terus gitu. Cuman waktu SMA memang saya sebetulnya didaftarin 2, saya masuk ke SMA 21 sampai 17. Tapi karena saya sakit, waktu itu kebetulan orang tua saya lagi ke Mekah, udahlah yang deket di 17 aja gitu. Ya udah ini saya di SMA 17. Dulu role model siapa sih kok pingin cita-cita pingin jadi insinyur sama sarjana hukum itu Ya. ngelihat siapa gitu? Sosok siapa gitu? Saya nggak lihat sosok siapa-siapa sih sebetulnya. Cuman karena itu tadi, makanya tadi di awal saya katakan, saya ditanya cita-cita malah nangis gitu. Karena apa? Bingung saya mau jadi apa. Karena apa, teman-teman ada yang pengen jadi sarjana hukum, pengen jadi insinyur, sedangkan saya nggak tahu saya harus jadi apa. Berarti gitu kan. ngikutin temen mungkin pada Ya, saat gitu. itu Tapi saya juga akhirnya ya ketika kuliah juga sama, orang tua mintakan. Tadinya orang tua mengharapkan karena kakek saya seorang tentara, begitu ya. Mau masuk tentara. Pingin jadi tentara. Saya coba itu cuman nggak lulus begitu ya. Tes juga dulu. Tes juga, saya tes tentara Tahun berapa itu berarti? tahun 94 saya Lulus SMA langsung. ya lulus. Ya begitu masih SMA kan, tesnya masih SMA belum itu. Cuman sampai pantauhid, saya mau pantauhid saya nggak lulus begitu ya. Saya udah renang. Itu waktu itu Tamtama apa Bintara? Oh saya enggak, perwira. Itu Masuk Akabri. Berarti waktu itu Pantohir daerah, Pantohir pusat apa? Enggak, daerah, masih daerah. Panda ya, berarti ya? Ya, Panda saya udah, tes lah segalanya. Punten, Mang Haji Tapi karena apa waktu itu, terus terang, saya itu, ya orang tua saya pingin, jadi diarahkan untuk di tentara, di STPDN dulu, kemudian di teknik sipil. Itu maksudnya. Jadi, kenapa tentara? Supaya dia paling tidak penerus lah, cucu pertama gitu ya dari kakek saya, laki-laki, supaya udah cobain jadi tentara begitu. Cuman qadarullah ketika keluar NEM saya tidak memenuhi angka gitu sebetulnya. Jadi tesnya udahlah, udah nggak masuk NEM-nya gitu. Akhirnya saya berhenti gitu. Jadi tidak lulusnya karena NEM-nya saya tuh sebetulnya gitu. Ingin masuk Akabri itu. Ya kan NEM-nya harus bagus ya. Harus bagus lah gitu. Saya kurang waktu itu jadi nggak jadi. Sebenarnya kalau masuk selain Akabri bisa mungkin ya, kalau masuk Bintara atau Tamtama. Oh bisa. Kemungkinan bisa. lulus sepertinya. Insya Allah. Tapi itu karena kan kalau Akabri itu kan NEM-nya itu harus berapa ya, 40 kalau nggak salah. Tinggi lah ya. Saya kurang gitu. Saya hanya 34 kalau nggak salah. Nah, sahabat-sahabat ngopi, jadi tentara itu memang tingkatannya ada yang paling bawah itu sekolah itu Tamtama. Itu nanti kalau lulus pangkatnya itu Palang. Prajurit. Prajurit. Ya. Prajurit. Kalau Bintara itu pangkatnya itu nanti sersan. Nah, yang paling tinggi itu perwira, yang Mang Haji daftar itu pangkatnya letnan itu. Gitu. Oh, jadi
Jadi itu lah, sempat saya pengen jadi disuruh jadi tentara begitu ya, tapi nemnya tidak memungkinkan, makanya tadinya saya juga ya mau tes lagi tadinya tahun depan, tapi nggak jadi. Gitu. Oke. Nah, keburu kuliah. Setelah tadi saya pingin sedikit ini tentang percintaan ini. Kan ini ngobrol ngopi ini biar sesuatu hal yang memang belum pernah diobrolkan di tempat yang lain kita tanya. Mang Haji, kapan sih pernah punya rasa ke lawan jenis gitu? Ya, normal namanya manusia Mang Haji ya. Betul. Manusia. Jadi gini, saya itu tadi di awal, saya paling takut sama perempuan sebetulnya. Dari SMP tadi ya waktu itu. Ya, saya paling takut. Malah kalau perlu saya sampaikan, ketika saya SMP, ada yang nyamper ke rumah, saya nggak berani nyamperin. Saking takutnya dan nggak bisa ngobrol. Gitu. Oke. Jadi ada yang telepon. Ya terus terang ya, kalau saya buka waktu SMP, saya kelas 1, saya ada yang ngirim surat cinta. Waduh. Saya coba buka di WC. Biasa dibuka. Di WC dibukanya juga bertiga. Di WC dibuka. Sama teman-teman, ini ada surat apa? Ke WC, saya takut kan. Begitu dibuka saya mau pingsan. Apa? Pernyataan cinta dari seorang perempuan. Mau pingsan? Ya. Kenapa? Karena saya takut sama perempuan gitu kan. Aduh. Gitu. Jadi, ini mencetak, tapi saya udah tahu orangnya siapa. Cuman dia ada tanda tangan gitu ya, inisial gitu. Tapi saya tahu orangnya begitu. Malah ketika SMP pun, saya itu ketika SMP juga, saya itu kakak kelas ada juga yang nyatain cinta. Jadi saya tuh nggak tahu ya, banyak yang Rijal, teteh bogoh ka Rijal seperti itu. Tapi saya nggak tanggapi ya, nggak benar gitu ya segala macam gitu. Jadi saya sejak SMP seperti itu, nggak saya tanggapi sih ya. Memang kelas 3 saya sempat juga ketika orang yang banyak ya bukan banyak ya, ada yang mengejar saya gitu ya. Saya kelas yang ini saya juga sempat lah kelas 3 coba mendekati gitu ya lawan jenis begitu ya. Tapi setelah beres SMA udah enggak lagi gitu. Fokus kuliah berarti ya waktu enggak, itu ya? Sampai itu SMP. Oh SMP. Ya SMP gitu kan. Itu juga saya nggak tahu ya, itu mungkin cinta monyet atau apa, saya juga nggak tahu lah. Nah cuman waktu SMA saya sakit, dia di SMA 18, saya 17 datang juga ke rumah, tapi saya nggak pernah ada komunikasi lagi sih sebenarnya gitu. Jadi ketika SMA saya punya saya ya jatuh cinta lah. Ya wajar ya. Ya saya jatuh cinta kelas 2 walaupun dengan perjuangan begitu ya. Dan bahkan ketika saya ketua OSIS banyak adik-adik kelas yang ya rebutan. Namanya ketua OSIS itu kan. Seperti itu. Malah ketika saya ospek anak-anak kelas 1 itu saya itu hampir mendominasi. Kan dulu ketika kalau ospek kan ada kakak-kakak gitu ya. Misalnya terapi, terganteng, terbaik, terfavorit segala macam. Itu sampai semua sama saya. Kecuali yang jeleknya enggak gitu. Di situ sampai ada adik kelas saya waktu kelas 3. Adik kelas saya adik kelas saya sampai begini. Oh kak, waktu meni sama semua kakak gitu. Jadi ketika diumumkan teh kakak terapi saya. Karena saya dulu nggak pernah mabal, saya itu nggak pernah keluar. Terus kemudian saya ngomong, kalaupun Indonesia atau Sunda saya halus gitu. Saya nggak pernah ngomong kasar. Makanya kalau ada perempuan yang ngomong kasar, cenah era jeung si Ijal mah ngomongnya lemes gitu kan. Kemudian ya baju saya nggak pernah dikeluarin. Dan saya juga nggak pernah bolos gitu. Sekolah. Gitu karena ketua OSIS, jadi ya seperti itu gitu jadinya. Nah, Mang Haji, ketika tadi sebelum kita lanjut Mang Haji, ngopi dulu. Oh iya, ini kita kan program ngopi nih Mang Haji. Jadi ngobrol penuh inspirasi dan kita ini disponsori oleh A Lot of Coffee Al-Fathu. Ini dari Kang Haji Andris. Wah, Kang Andris ya. Kang Haji Andris. Luar biasa. Ini kebetulan Kang Haji Andris menyponsori ini kopi ya. Kebetulan beliau juga adalah
sahabat dari Mang Haji Rijal. Luar biasa. Iya, luar biasa ya kopi apa? Kalau ini lot of kopi. Love of kopi. Gimana Mang Haji? Kopinya tadi enak nggak? Wah, enak banget nih. Luar Saya kan biasa. biasanya kopi tanpa gula nih ya. Iya. Ternyata saya nggak tahu nih Kang Andris punya kopi ini luar biasa Ini nih. lokasinya di DPRD Kabupaten Bandung. Oh gitu ya. Jadi- wah Kang Andris nggak ngotak-ngotak saya nih punya kopi nih. Bisa nanti silaturahmi kan. Ya insya Allah kan. Nah ini jadi acara ngopi ini disponsori oleh 5 sponsor. Yang pertama ada Lot of Coffee, Kang Haji Andris, kemudian ada Taruna Beton. Oh terlalu betul. Itu adalah Kang Mas Haji Purnomo, Masya dia pengusaha Indramayu. Kemudian juga ada Jaket Keren, Cool and Calm. Kang Sekjen, Sekretaris Jenderal LPNU, itu beliau di Garut. Di Garut, beliau di Bandrek. Di Bandrek. Kemudian oleh NU Mineral, itu ada Kang Yayan dan Kang Haji Ade Hoerudin, dan juga Harmonis Komputia. Gitu, Masya Allah saya luar sendiri. biasa ya. Jadi, Mudah-mudahan acara ngopi ini sukses terus. amin, amin. Bisa membawa informasi kepada masyarakat, terutama ya memang keberlanjutan dan juga banyak followernya nih tentunya. Yang memang terinspirasi gitu lah dengan Amin. kegiatan. Baik, Mang Haji, kita lanjut. Nah, ini Mang Haji setelah lulus SMA nih, masa-masa SMA, kemudian Mang Haji lanjut ke universitas. Itu Mang Haji sempat daftar kemana saja universitas itu? Jadi saya sebetulnya dulu sempat les ya di salah satu tempat les. Sebetulnya dulu diarahkan oleh orang tua, kuliah itu saya harus teknik sipil. Sampai saya nggak tahu teknik sipil itu seperti apa gitu ya. Karena apa? Karena basis orang tua saya selain memang PNS, dulu juga kebetulan orang tua saya suka ngerjain pekerjaan proyek-proyek begitu ya. Jadi orang tua saya mungkin berpikir bahwa ini adalah pekerjaan yang memang mudah ataupun juga cocok lah gitu ya untuk bisa dikerjakan oleh saya begitu. Kenapa? Akhirnya menyuruh untuk teknik sipil. Jadi saya juga sempat sekolah di UNWIM, Universitas Minaya Mukti, teknik sipil begitu ya. Walaupun tidak beres begitu, karena saya sekolahnya 2. Jadi satu lagi saya di Universitas Langlang Buana. Tadinya saya ngejar untuk jadi PNS. Karena orang tua saya selain memang pengusaha setelah jadi kontraktor juga masih PNS gitu. Jadi di mana Bapak tuh PNS-nya? PNS di Kota Bandung gitu, di Dispenda ya. Jadi Dispenda, sehingga waktu itu ya udahlah jadi PNS aja, makanya saya malamnya saya sekolah dibarengi sekolah karyawan, kelas karyawan gitu. Di Unla itu. Di Unla. Jadi saya beresnya sebetulnya lebih cepat dari Unla di Unla gitu ya. Jadi teknik sipilnya saya sudah tingkat 4, saya tingkat nyusun tapi saya tidak teruskan. di Unla waktu itu jurusannya apa? Ilmu pemerintahan. Oh, karena ilmu kan targetnya saya mau jadi PNS. Nah, Oke. tapi setelah lulus saya terjun ke dunia usaha. Ya, salah satunya di kontraktor. Tahun berapa itu memulai? Itu saya sebetulnya memulai sejak kuliah. Oh. Saya suka bantu-bantu Bapak begitu ya. Saya coba belajar gitu kan bagaimana ngerjain itu begitu kan. Nah, jadi sejak kuliah juga saya sudah ngebantu-bantu. Jadi saya lulus tahun 99, saya langsung terjun gitu ya. Saya punya perusahaan atas nama saya coba cari-cari pekerjaan-pekerjaan kecil lah, sekitar 20 jutaan segala macam. Kemudian saya dengan orang tua pun, saya bukan dikasih modal, tapi dipinjemin modal. Jadi ketika saya punya pekerjaan nih, seperti itu modalnya, balikin gitu. Alhamdulillah lah, saya bisa berjalan dan saya bisa nikah dengan uang sendiri begitu. Dulu proyek paling besar apa tuh? Proyek yang pernah proyek paling besar ya saya dapat tender pengerjaan taman gitu ya. Padahal saya nggak punya modal. Padahal saya modal nekat. Akhirnya apa? Karena di dalam dokumen kontraknya boleh mengajukan DP, ya saya mengeluarkan DP aja lah, tanpa malu. Yang penting saya bisa ngerjakan gitu. Jadi ada kemudian jadi saya saya kebanyakan sih ngerjakan di pemerintahan tuh ngerjakan perbaikan kecil lah, kelurahan gitu, kecamatan. Ketika memang waktu itu saya dapat pekerjaan, kemudian saya bikin ruang kelas gitu, sekolah-sekolah, kemudian trotoar, jalan, seperti itulah.
Berarti intinya mah maju lah ya perusahaan yang Mang Haji rintis ini ya. Ayo Mang Haji, pernah rugi nggak sih? Wah, sering. Saya orangnya percayaan begitu ya. Saya 2 kali rugi. Berapa nominalnya Bukan rugi. kalau bisa disebutkan? Wah, lumayan besar sih ya. Makan saya lebih ketika dipercaya oleh seseorang, ketika saya untuk dapat pekerjaan itu begitu ya. Saya sempat jatuh tahun 2004. 2004 saya kurang lebih 700 juta begitu ya. Saya sempat kehilangan ya semangat begitu ya. Kemudian jadi saya itu sampai begini, biasanya kan saya kan ke Mekah tahun 2003. Saya 2003 punya historis keajaiban yang saya pernah alami begitu ya. Dan saya kadang-kala begini, orang biasanya kan orang pulang Mekah dari Mekah ekonomi mah tambah banyak gitu ya. Nah, saya diuji oleh Allah ketika pulang dari Mekah 2003, saya 2004 itu saya kena musibah. Satu, ada yang masuk ke rumah, diambil semua perhiasan isi segala macam, kurang lebih tahun 2004 itu. Kurang lebih emas belian segala macam keambil lah sama itu. Itu tinggal di mana dulu waktu itu? Dulu di Kopo juga, di Kopo Sari, di Kopo Mas. Jadi itu kena ada yang masuk, jadi saya habis. Kemudian kena tipu juga proyeknya saya ngeluarin ini proyeknya nggak ada. Itu kurang lebih jadi 700 jutaan lah gitu. Saya tadinya berpikir, aduh biasanya orang yang paling gitu mungkin Allah mencoba saya. Kemudian 2008 saya juga sama, saya usaha segala macam, saya kerjasama dengan seseorang, malah dipakai dia. Bahkan sekarang juga dia adalah berani muncul lagi nyalonin gitu ya. Nyalek padahal hutang ke saya juga belum beres. Itu kurang lebih 800 jutaan saya. 2008 pernah nipu Mang Haji 800 juta. Enggak, jadi dia kerjasama dengan saya, uang saya, modal saya dibawa, untungnya juga dibawa. Malah sekarang dia ada nyalek sih sebetulnya kalau saya buka gitu ya. Itu kurang lebih enggak ada. Kalau dari dia sih cuman kalau sama-sama untung bisa lumayan lah ya. Bisa 5 juta, tapi saya ya kurang lebih 300 jutaan bagi dia. Tapi yang paling parah itu saya ya mohon maaf ya, disangka istri saya proyek banyak, proyek ada tapi uang nggak ada. Disangkanya nikah lagi katanya. Gimana ceritanya itu kok bisa istri punya pemikiran? Ya karena apa? Uang nggak ada, saya pulang malam segala macam. Terus proyek ada, kok kemanain uangnya gitu. Jadi sempat istri saya ketika saya sholat bareng berjamaah, sholat subuh tiba-tiba nangis. Kenapa? Jujur katanya. Nikah lagi nggak katanya gitu. Ya Allah, saya bilang informasi dari mana ya, kan uang nggak ada gitu, segala mana kemana aja gitu. Saya karena kalau setiap permasalahan saya jarang ngobrol dengan istri karena saya tidak mau membebani istri lah untuk permasalahan-permasalahan yang ada gitu Mas Agung. Jadi saya pokoknya akhirnya saya kaget gitu, istri saya ngomong tiba-tiba nangis, bilang supaya saya jujur, nikah lagi atau enggak. Waduh, ini kemana nih? Saya orangnya dari dulu kalau udah satu ya udah satu lah, cukup lah gitu insyaallah. Jadi ketika masa suram itu tuh uang nggak ada ya, maksudnya ketipu tadi ya, dibawa kabur sama temen, istri berpikiran Mang Haji itu nikah lagi ya, karena betul. Uang nggak ada, uang nggak ada wajar segala macam ya. Mungkin kalaupun kalaupun itu ada di posisi saya mungkin sama-sama juga nih seperti itu. Ya sempat saya nggak kehilangan arah lah, banyak yang lagi segala macam yang sambil beginilah. Yang saya sedihnya itu uangnya tidak dipakai sama saya. Iya pasti kan dibawa orang gitu kan ya. Terus ada juga saya juga pinjam ke orang lain, akhirnya nagih ke saya gitu kan. Seperti itu. Banyak hal yang memang saya sempat down lah ya. Berarti kalau seperti itu Mang Haji melunasinya ke orang saya melunasi. Besar itu Mang Haji. Ya lumayan. Jadi saya coba cicil gitu ya. Oke. Ada pekerjaan juga, misalnya saya kerjain, saya ngutang ke material gitu ya. Ketika beres, si orang yang punya, saya kan kerjasama. Si orangnya bilang ini rugi katanya gitu. Cairnya ke perusahaan dia. Asalnya pakai perusahaan saya, begitu beres
perusahaannya diganti, cairnya ke sana ya sudah, saya nggak bisa apa-apa. Sedangkan ke material belum dibayar, ya saya harus bayar gitu. Saya tidak melakukan membayar yang tidak saya ambil begitu. Itulah pengalaman pahit saya sampai saya ya mohon maaf ya, saya pergi pagi pulang malam untuk apa? Satu, menghindar karena saya banyak yang nagih begitu. Karena yang saya itu gini, mau dibayar pakai apa? Kemudian tapi uangnya juga nggak dipakai sama saya kan begitu. Sehingga saya pulang malam jam 11 gitu kan, pergi jam 6 gitu kan. Karena saya coba gimana sampai saya kehilangan arah lah. Kehilangan arah, kesana kemari nggak jelas datang kemana, malah saya juga sempat sedih ketika mungkin istri saya lihat dompet saya kosong, diisiin dompet untuk beli bensin motor gitu. Seperti itu. Oh, dulu pakai motor kemana? Oh, saya pakai motor. Pakai motor kemana-mana sampai nggak puguh kemana perginya itu gitu. Mang Haji tuh nikah tahun berapa sih? Saya nikah tahun 2001. Oh, 2001. Berarti 25 tahun ya usia Ya. 25 nikah ya? Ya, beres sekolah ya. Oke. Saya punya uang, langsung saya coba melamar dan ya uang yang saya hasilkan dari pekerjaan saya kasih untuk saya sudah punya mobil sebelum nikah itu. Jadi kemudian saya juga nikah dengan uang mas kawin yang dari hasil keringat saya sendiri begitu. Seperti itu. Nah, kemudian ya qadarullah saya juga bisa pergi haji tahun 2003 dan mendapat pengalaman spiritual yang mungkin ya orang nggak bisa, mungkin jarang juga orang yang bisa merasakan ada kejadian spiritual yang memang luar biasa. Itu saya kaitan bahwa Allah itu ada. Betul. Dan memang Allah itu Maha Agung lah begitu seperti itu. Oke. Mang Haji putra pertama lahir tahun berapa itu? Saya lahir tahun 76, 17 Oh enggak, maksudnya putra. Putra saya yang paling besar tahun 2004 ya. Oh, jadi dari nikah itu 3 tahun ya menunggu. Ya, kebetulan waktu itu istri saya Memang program. enggak. Program. Oh ya, di program karena istri Ditunda. saya masih kuliah. Oh. Masih kuliah karena saya pengen istri saya juga sarjana, ya saya tunggulah. Jadi ketika skripsi ketika skripsi saya baru disuruh buka. Jadi sebetulnya produk Mekah juga sih, tapi nggak jadi. Jadi saya 2003 akhir itu saya kan ke Mekah. Iya. Tadinya saya pingin produk Mekah, datang ke Bandung keluar lagi. Jadi begitu pulang saya 2 kali keluar istri baru di tahun 2003 itu pulang dari Mekah, KB-nya dibuka. Jadi ketika sidang itu lagi hamil istri saya. Jadi saya memang di KB kurang lebih 2,5 tahun. Jadi Mas Agung, saya perlu cerita nih untuk sebagai inspirasi ya. Kaitan tadi saya katakan 2003 saya ke Mekah. Saya ada kejadian yang memang itu menjadi, saya rasa karena ini ngopi tadi ya. Tentunya ada inspirasi yang perlu menjadi historis, di mana memang keesaan atau juga kebesaran itu memang Allah itu ada. Jadi qadarullah waktu itu saya lagi lempar jumroh nih. Saya pergi ke Mekah bersama istri saya. Dan itu pun perginya juga qadarullah, istri saya diongkosin oleh orang tuanya, saya ongkos sendiri. Waktu itu kan kalau ke Mekah gampang ya. Tidak menunggu lama. Jadi daftar itu dari itu juga bisa. Berapa dulu? Masih ingat nggak? Kurang lebih 25 jutaan lah ya, 20 jutaan, 25, 28 lah. Jadi saya itu waktu itu sudah mau didaftarkan tapi uangnya belum ada. Saya begitu ini hari Kamis waktu itu, istri saya sudah daftar, saya belum karena uangnya nggak ada. Kata bapak saya untuk supaya membentengi Ijal harus ke Mekah dulu. Supaya apa? Kalau sudah haji mah pirah kurik baong lah gitu kasar nama. Jadi akhirnya saya disuruh daftar haji walaupun uangnya belum ada. Hari Kamis saya ditelepon oleh teman saya karena lagi pencairan waktu itu. Jal, sini hari Rabu saya belum cair, hari Kamis juga belum, hari Kamis sore saya ditelepon oleh teman saya. Ya ini alhamdulillah saya dapat SP2D. Alhamdulillah, berarti saya jadi. Ketika itu hari Jumat saya ke bank, saya cairin, saya langsung bayarin ke bank untuk daftar haji. Akhirnya tadinya istri saya, wah kalau
Enggak, itu mas saya nggak mau pergi, masa saya sendiri gitu ya. Ya qadarullah memang saya bilang gini, kalau besok nggak cair berarti saya nggak jadi pergi gitu. Tapi qadarullah waktu itu saya daftar langsung dijadwalkan tahun depan waktu itu dia di bulan apa saya lupa, jadi langsung itunya udah saya pergi langsung udah pergi. Nah di sana saya ketika lempar jumroh, nah saya pergi sama adik saya, sama bibi saya, adiknya bapak, sama istri berempat. Ketika lempar jumroh kita pegangan beriringan ke depan begitu ya. Ketika habis lempar jumroh kita keluar sama istri. Adik dan bibi saya nggak ada. Kemana tuh? Saya nggak tahu. Pan itu beriringan semua. Begitu saya keluar, apa namanya? Oh ya, bukan bukan saya lupa. Jadi saya ke sana, kan di situ tuh gini, kan itu ribuan orang dari seluruh dunia. Ketika itu saya menggunakan sendal satu merek gitu ya. Sayang waktu itu karena saya susah payah mencari uang, copot waktu kata pembimbing kalau sendal copot, biarin aja. Karena saya lebar, sayang begitu ya. Lebar gitu ya. Apa namanya? Saya lupa. Begitu hilang saya masuk lagi. Saya masuk, saya lupa, mohon maaf ya. Jadi saya masuk, begitu keluar, adik saya nggak ada sama bibi saya. Akhirnya saya masuk lagi, nyari. Sendal saya copot satu. Karena desakan, copot satu, saya ambil. Mau ambil, satu lagi saya jongkok. Qadarullah waktu itu. Keinjek-injek? Bukan. Ada sekelompok orang yang tiba-tiba itu mengelilingi saya. Setelah mengelilingi saya, nggak ada suara sangat sepi. Kemudian saya lihat sampai beberapa detik kenapa saya katakan keajaiban? Karena itu beberapa detik seperti kalau di video itu di pause gitu. Hening semua. Masya Allah, saya gini ngambil pas itu, sendal. Saya turun saya kedorong. Begitu saya lihat ke atas, qadarullah ada kelompok laki-laki pakai ihram keliling ke saya, semuanya berpegangan tangan menjaga saya. Sampai suara sama sekali nggak ada. Dan nggak dikenal? Ya dikenal. Siapa gitu ya? Itu mungkin beberapa detik lah. Begitu saya ambil sendal, saya lihat ke sana, saya sempat gini, kan itu nggak mungkin lah, itu lagi Haji Akbar lagi. Bukan ribuan, jutaan gitu kan. Jutaan ya. Itu kan saya di bawah, kalau sekarang kan bertingkat, kan di bawah. Walaupun waktu itu ada satu di atas, saya di bawah. Itu semuanya ke sana, saya lagi Haji Akbar. Begitu saya gini, saya sempat gini. Begitu saya sadar, saya berdiri, langsung begitu lagi. Nah, saya langsung begitu lagi, saya keluar. Saya sempat tertegun sebentar. Ya Allah. Inilah mungkin kuasa Allah. Kan itu bisa meninggal kalau keinjakan ya, segala macam. Kemudian juga kuasa Allah bisa menghentikan waktu lah, kasarnya kan seperti itu. Mempaus. Ya, tadi kalau katakan paus. Subhanallah, saya bilang ini Allah Maha Besar dengan segala kuasanya gitu ya. Saya sempat tertegun. Itu mungkin beberapa detik saya sampai gini dulu. Nah, caricing. Nah, itu kan semua gitu. Gak ada suara sama. Amun cek Sundana masih gak angkat tincak gitu ya. Itu udah aja. Itu satu. Kedua, inilah yang menjadi kadangkala memang kontan lah kalau di Tanah Suci itu. Betul. Saya itu kan biasanya kalau janjian dengan orang, ya walaupun saya datang. Misalnya janji jam berapa? Jam 5. Saya waktu SMA, waktu kuliah, jam 5 saya datang misalnya jam 10 gitu kan. Janjian. Tapi saya pasti datang. Ya menunggu orang lah. Ini qadarullah saya lagi di Madinah. Saya janjian sama adik saya sama istri saya. Saya di Madinah janjian sama adik saya sama baby saya. Setelah sholat zuhur, kata saya nanti tunggu di sini ya. Kalau nggak salah dulu pintu 25 kalau nggak salah. Iya, saya nunggu. Nggak ada adik saya. Saya pergi ke hotel, nganterin istri, balik lagi asar saya. Habis asar nggak ada, saya balik lagi ke hotel. Saya nyari ke rekan-rekan yang sekamar, saya nyari ke rekan-rekan yang lain. Saya nanya adik saya, bibi saya nggak tahu, nggak ada yang lihat dan yang nggak tahu. Dulu HP belum terlalu ini ya dulu ya? Ada HP ada. Ada HP. Saya bawa HP waktu itu, cuma saya aja yang bawa.
Oh, adik enggak. Enggak. Oh ya repot sih kalau kayak Udah gitu kan, udah gitu, saya kagetnya apa? Diamanatan oleh orang tua, diamanatan oleh semuanya bahwa apa namanya nitip awas gitu ya, ini adik sama bibi. Kenapa ada kejadian? Satu, ada yang dibawa kabur oleh supir taksi waktu itu. Dibunuh, dibuang di Padang gitu satu. Yang kedua ada juga yang laki-laki mau kayak cadar masuk ke WC perempuan itu kan itu waktu haji di sana saya kaget. Jadi saya ada kejadian-kejadian seperti itulah ya. Jadi saya takut ya, alah hilang, takut ada yang nyulik atau hilang atau kemana gitu ya. Pikiran saya wah udah nggak karuan lah gitu. Maghrib saya sholat maghrib, sholat isya saya nunggu lagi di situ. Nggak ada juga. Ke hotel nggak ada. Adik saya itu sama bibi itu. Saya nanya ke yang punya yayasan, saya punya ke itu, nggak ada yang tahu. Saya akhirnya ke kamar, nyimpan lagi itu. Pada isya, saya tunggu lagi di situ sampai jam 9 malam. Nggak ada juga itu. Saya kaget. Akhirnya apa? Saya jam 9:30, saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Apakah ini kesalahan saya? Saya selalu melak orang. Saya selalu orang nunggu-nunggu saya, walaupun saya datang, saya waktu itu istighfar. Tiba-tiba datang ada, saya nanya teman sekloter, lihat nggak? Ada kata di sana lagi makan. Saya ketemu, saya melampiaskan waktu itu marah, tapi saya juga ke adik saya itu marah, tapi saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini mungkin teguran buat saya, karena selama ini saya di Bandung suka nyuruh nunggu orang gitu kan ya, seperti itu. Ya Allah, berarti ya itu ya, kalau memang kita tidak, dan karena apa, saya orangnya dari dulu tidak orang yang tidak bisa menolak, tidak bisa mengatakan tidak begitu kan. Makanya saya sekarang berusaha, makanya kan Mas Agung, saya kalau sekarang sudah menjadi anggota dewan selalu katakan kalau bisa-bisa enggak. Sehingga saya tidak mau berjanji. Ketika saya berjanji itu kan adalah hutang, beban. Jadi akhirnya apa sekarang itu. Jadi kalau misalnya gini, saya dari dulu, Jal siapnya jam 5, ya. Padahal saya nggak bisa karena ada kegiatan yang lain gitu ya. Paling bisanya nanti. Tapi saya iyahkan dulu. Karena orangnya saya nggak bisa nolak. Akhirnya apa kalau sekarang? Wah nggak bisa. Jadi saya orang yang nggak bisa bilang tidak, nggak bisa bilang nggak. Jadi akhirnya, nah dari pelajaran itu saya akhirnya berupaya ketika misalnya janjian jam 10, aduh nggak bisa, saya ada kegiatan ini, paling saya jam 1. Kalau dia nggak bisa ya udah nggak batal. Kalau saya waktu itu kalau misalnya jam 9 nggak bisa bilang tidak pokoknya. Kalau misalnya disuruh nggak bisa bilang tidak. Itu aja kelemahan saya dulu. Malu gitu. Mungkin segan ya. Segan. Bukan malu, nggak tahu ya, saya pokoknya nggak bisa bilang tidak aja. Kudu bisa pokoknya. Pokoknya iya aja dulu, walaupun nggak tahu seperti itu. Nah itulah yang memang akhirnya jadi bahan pelajaran saya. Nggak boleh orang dibuat menunggu begitu ya, tanpa ada kepastian. Sehingga saya selalu menyatakan kalau bisa-bisa enggak. Kalau dulu bisa enggak? Bisa aja dulu. Nah kayak ada teman. Tapi kalau misalnya kalau sekarang bisa enggak? Nggak bisa. Ya udah nggak bisa. Sekeras apapun, sekecil apapun, contoh misalnya termasuk sama orang tua misalnya. Bisa enggak? Nggak bisa aja. Kalau dulu saya nggak bisa nolak gitu ya. Maksakeun ya udah. Walaupun telat gitu. Tapi itu kan membuat jantung berdebar. Dari zuhur sampai setengah 10 malam. Itu dia akhirnya pas tanya, ya ini katanya bibinya ngajak, udahlah nanggung, kita nunggu asar aja di masjid gitu. Jadi sholat asar. Udah sholat asar, dia nggak ke hotel juga, udahlah kita di masjid aja. Nunggu maghrib sampai isya, sholat isya, baru keluar dia makan ke restoran. Jadi baru makan jam 9 lebih, untuk pulang dari restoran 9:30, ketemu di jalan, saya sempat meluap gitu ya. Saya nangis deh, aduh atau ada, ambek ada gitu ya. Aduh ya Allah, saya bilang. Pas begitu adik saya juga nangis, karena apa? Mungkin saya lihat saya kayak marah gitu ya. Saya marah itu bukan karena kesal itunya, tapi satu kan sudah janjian gitu ya. Takut hilang, karena kan saya diberi beban gitu ya. Nah itulah akhirnya saya punya pelajaran bahwa Allah Maha Agung, Allah Maha Kuasa. Satu pelajaran yang menjadi inspirasi saya adalah kita jangan pernah menyampaikan keberadaan Allah itu memang ada. Allah bisa segalanya,
dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sehingga tadi demi waktu gitu ya Mas, bahwa Allah bisa menghentikan waktu kan begitu. Betul. Ketika tadi kejadian saya waktu jumroh gitu ya, beberapa detik bisa menghentikan waktu orang, dan itu orangnya juga diam semua, nggak ada yang ngomong. Saya nggak dengar sekecil apapun. Yang kedua, bahwa memang dalam kehidupan ini ketika kita jangan banyak berjanji. Ini ada kaitan dengan jabatan saya sekarang. Gitu kan. Betul. Ketika saya berjanji, ketika saya memang mengatakan itu harus benar, itu harus tepat, dan itu harus dilaksanakan. Iya. Ini adalah sebuah komitmen saya dalam kehidupan. Ketika saya pernah menjanjikan, ternyata misalnya tadi janji itu adalah harus ditepati, begitu ya. Karena apa? Orang menunggu. Iya. Itu kan seperti itu. Dan tentunya ada juga satu inspirasi buat saya adalah ketika saya, karena dulu sering saya suka usaha begitu ya, saya suka pinjam atau juga misalnya contoh saya pinjam ke material, saya dapat inspirasi juga dari sahabat saya. Kata beliau, "Mang, upami urang gaduh hutang segera bayar." Kenapa? Allah akan kontan juga waktu itu kalau kita tepat waktu membayar hutang, maka Allah akan memberikan rezeki kita lagi. Dan itu memang subhanallah saya merasakan sekali. Dulu saya ketika saya usaha, contoh misalnya Mas Agung ya, cairnya tanggal 20-an. Lumayan nanti aja tanggal 1. Ketika saya belum tahu riba. Lumayan lah kalau disimpan di bank, ngenap dulu kan lumayan. Ada lebihnya kan seperti itu. Walaupun nggak seberapa. Kecil. Kecil. Tapi lumayan lah. Akhirnya apa? Ketika saya misalnya cair tanggal 10 atau tanggal 20, nanti aja bayarnya tanggal 1. Tanggal 5. Karena apa? Kita tidak tahu bahwa orang itu yang kita pinjami, orang yang kita nganjuk gitu ya ke toko, kan dia lagi butuh. Kenapa dilama-lama? Uang ada, kenapa nggak segera dibayarin? Dan qadarullah, memang ternyata saya coba itu ketika saya misalnya contoh beres, cair, begitu itu saya ambil ke bank, saya bayarin, dan kontan, waktu itu juga saya dapat pekerjaan lagi. Kemudian saya coba ada hutang ke teman saya. Ya, saya bayar hutang, misalnya saya punya hutang 5 juta. Ternyata masuk lagi 10 juta. Tidak menunggu lama. Nah inilah yang memang menginspirasi kita kadangkala, orang yang punya hutang kadangkala, makanya kan dalam keterangannya juga kan ketika ada orang hutang ke kita harus mengingatkan kan gitu. Karena kita jadi dosa kalau tidak demikian gitu kan. Betul. Tapi kadang-kala kan kita juga capek nangis-nangis terus kan gitu. Jadi malu kitanya nangis. Jadi malu kan seolah-olah seperti apa. Nah, makanya ini adalah inspirasi yang mungkin teman-teman ngopi semua juga harus pahami bahwa hutang itu harus dibayar kan gitu. Hutang harus dibayar, kita harus ingatkan, dan kita juga ketika berjanji juga itu adalah bagian dari hutang yang harus kita bayar kan begitu. Dan ketika ada seberapa pun ya harus segera kita bayarkan. Dan ini memang menjadi menginspirasi kepada saya bahwa memang Allah tidak akan menerima orang jenazah kita kalau kita punya hutang kan begitu. Rasulullah juga begitu kan. Ini masih berhutang, kalau hutang kita tidak bisa salatkan. Untuk segera dibereskan dulu masalah-masalah hutang piutang itu. Makanya tadi saya kadangkala orang yang begitu mudah seseorang menyatakan pinjam gitu ya, tapi ketika orang itu pinjam lupa akan bayar. Beliau ketika mau pinjamnya, seseorang itu siang, malam, pagi, sore datang ke kita, ngejar-ngejar kita, nelpon, datang segala macam. Ketika sudah diberi lupa. Betul. Ya kan seperti itu. Kita kan sebetulnya ya minimal ada bahasa lah ya, mohon maaf belum ada segala macam kan kita juga tahu. Misalnya dia belum ada, tapi kan jadi jangan seolah-olah kita ngejar-ngejar terus kayak debt collector kan begitu. Nah itulah mungkin salah satu memang tadi inspirasi yang memang perlu kita pahami bersama berkaitan dengan beberapa kegiatan yang memang tentunya akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Jadi insya Allah itu pasti memenuhi janji Allah ketika memang tadi kita banyak bersyukur, begitu ya, banyak itu yang harus kita lakukan. Gitu, Mas Agung. Oke, luar biasa Mang Haji. Mang Haji ini produk siapa Mang Haji ini? Ini ada salah satu rekan saya, beliau agen ini
Dan beliau ini biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan suka supporting gitu ya kaitan dengan ini. Mungkin nanti sahabat ngopi juga bisa datangi nanti sahabat saya Bubun begitu ya. Oh, Ibu Hajah Ani ya? Ya, Bu Hajah Ani. Ini kalau misalnya supporting kaitan ini, kalau memang ini selalu biasanya ditampilkan begitu ya. Mudah-mudahan tadi ada 5, mudah-mudahan ini jadi salah satu sponsor juga nih. Ini Happy Tro ini ya. Happy Tro yang air de mineral ya. Ya, insya Allah ini halal begitu ya. Ada logonya. Nah, Mang Haji, sekarang saya ingin masuk terkait Mang Haji ketika pencalonan jadi DPRD ya. Yang pertama ya. Itu prosesnya gimana Mang Haji? Kan Mang Haji kan maksudnya itu yang pertama biasanya kan deg-degan ya. Terus target suara berapa, kemudian mencapai suaranya berapa gitu. Tapi sebelum itu saya ngopi dulu ya. Oh iya, siap Mang Haji. Iya ini sahabat ini ngopi. Sahabat ngopi. Lot of Coffee. Nah itu Masya Allah. Baik, Mas Agung. Jadi sebetulnya proses pencalonan saya sebagai anggota DPRD prosesnya begitu panjang. Kenapa katakan panjang? Karena saya dari bawah. Saya perjalanan politik saya, perjalanan karir saya di bawah. Saya tidak ujug-ujug langsung di atas. Iya. Walaupun waktu itu saya sebagai ketua forum pemuda mahasiswa Partai Golkar Jawa Barat gitu ya. Saya juga diawali dari saya bendahara partai di kelurahan. PL ya. PL. Waktu itu Komlur, kalau Komlur. Kemudian saya naik jadi sekretaris kecamatan. PK, kemudian naik jadi wakil ketua, kemudian turun lagi sekretaris dan naik lagi jadi ketua. Dan saya akhirnya jadi ketua partai. Nah, di saat saya jadi sekretaris partai, saya memang beberapa kali ditawari untuk jadi anggota DPRD. Waktu itu masih nomor urut. Dan waktu itu orang tua saya, bapak saya sebagai bendahara partai, saya 3 kali dicoret Mas Agung. Jadi saya 97 ketika saya mahasiswa, saya sudah ditawari untuk jadi calon anggota Dewan Provinsi. Waktu itu zaman Pak Abdul Nur Haman, Ketua Golkar Jawa Barat. Cuman bapak saya nyoret, jangan dulu lah. Kemudian 99 saya juga ditawarin untuk jadi calon anggota legislatif juga, dikasih formulir, tapi bapak saya tidak mengizinkan. Kemudian dari 99, 2004 saya juga dicoret lagi. 3 kali. 3 kali. Termasuk 2009. 4 kali saya dicoret menjadi calon anggota legislatif. Ya, karena waktu itu bapak sebagai bendahara janganlah. Saya sempat udahlah ngapain jadi anggota dewan, walaupun waktu itu saya pengen jadi anggota DPRD. Tapi akhirnya saya pahami sekarang begitu ya, bahwa bahwa untuk jadi wakil rakyat itu bukan menjadi nyari pekerjaan. Betul. Tapi betul pengabdian. Kenapa? Waktu itu saya masih kuliah, waktu itu saya belum mapan, waktu itu saya masih mencari jati diri. Jadi kalau misalnya sekarang waktu itu saya misalnya, maaf ya, mungkin kedewasaan saya, kematangan saya belum full. Kalau saya tidak jadi, mungkin jadi stres kan begitu. Betul. Kedua, ketika orang tua saya jadi anggota, jadi ketua Golkar, ketua pimpinan dan anggota DPRD, saya pun tidak memanfaatkan fasilitas itu. Kenapa? Saya lepas dari semua hal yang memang kaitan dengan urusan pemerintahan. Karena saya tidak mau memanfaatkan fasilitas orang tua. Mentang-mentang bapaknya jadi anggota dewan, saya jadi nyari-nyari kerjaan. Malah saya enggak. Jadi saya lepas pekerjaan di pemerintahan. Jadi saya nyari pekerjaan-pekerjaan di swasta gitu. Nah, jadi dari situ akhirnya saya enjoy dengan usaha saya. Nah, ketika 2003 saya jadi ketua Golkar Kecamatan Babakan Ciparai tahun 2009 saya jadi ketua Golkar Kecamatan. Saya banyak bergerak untuk mengumpulkan masyarakat, mengedukasi masyarakat dengan keterbatasan saya. Saya nggak punya duit, gitu kan. Bahwa perjuangan ini adalah perjuangan memang tidak bisa instan. Ketika kita ingin menjadi seseorang itu kan semuanya juga tidak bisa instan. Dan tidak semuanya memang bisa dibayar dengan uang. Karena ada teman saya juga habis-habisan mengeluarkan uang tapi tidak jadi juga kan begitu. Nah, saya dengan segala keterbatasan saya coba berkomunikasi, berkoordinasi,
rapat dan segala macam, mengumpulkan orang, membuat sebuah membuat sebuah kegiatan dan sebagainya. Ya alhamdulillah memang hasil saya 2013 itu sudah tidak mau untuk jadi anggota dewan. Udahlah, udah nggak mau lah, mending usaha aja. Nah, dicoret terus ya. Tapi ketika 2013 orang tua saya waktu itu anggota dewan, udah cobain aja. Akhirnya 2013 saya coba maju, mau mengisi formulir begitu ya, formulir untuk jadi anggota dewan. Dengan keterbatasan saya tidak punya uang, saya tidak punya modal, dan ya qadarullah, saya hanya punya modal sosial yang sudah saya tanam dari tahun 2010 karena saya adalah ketua Karang Taruna Kecamatan Nubakan Ciparai. Saya berupaya untuk selalu silaturahmi dengan berbagai orang. Dengan dengan menyiapkan bahwa punya uang atau tidak. Tapi saya berupaya untuk menyapa warga, saya mencoba untuk ikut setiap kegiatan sosial. Itu seperti itu. Jadi 2014 saya bertarung begitu kan dengan senior-senior, bahkan saya waktu itu adalah sebagai anak ketua DPD Golkar. Tapi urut saya nomor 5 waktu itu. Oh, nomor 5 ya? Ya, tidak, walaupun saya anak ketua partai, saya tidak diberikan nomor urut 1. Itu pesaing di partai sendiri siapa aja waktu itu di Dapilna? Nah, di partai itu senior-senior yang sudah beberapa kali nyalon lah waktu itu ya. Yang ada petahana tidak? Oh, tidak ada. Kebetulan petahana orang tua saya. Oh, nah, Papa Haji Asep. Ya, orang tua saya petahana, tapi orang tua saya ketika nyalon wakil wali kota kalah, pencalonannya dipindahkan ke SMS begitu. Dan qadarullah, tim sukses Bapak pun waktu itu orang tua saya tidak menjadi tim sukses saya. Mang Haji bikin sendiri tim sukses? Saya bikin sendiri dan bahkan mungkin berpikir Ijal nggak ada uangnya gitu kan, seperti itu. Jadi saya mungkin boleh katakan saya paling irit lah dalam berkompetisi di tahun 2014. Tapi orang menyangka, wah saya bagi-bagi duit dari mana gitu. Dan qadarullah saya sudah 2 periode ini saya tidak melakukan itu. Jadi saya mencoba mengedukasi masyarakat bahwa ini adalah suara Anda 5 menit di TPS adalah 5 tahun ke depan. Jadi saya selalu berupaya bahwa dalam pemilihan ini bukan nilai uang, tapi nilai komitmen yang harus kita bangun dalam 5 tahun ke depan. Jadi kalau kita berbicara nominal, kita berbicara pragmatis, maka permasalahan selesai di hari itu. Dan saya coba membangun sebuah komunikasi, saya menjamin sebuah mindset kepada masyarakat bahwa saya turun ke sini bukan untuk hari ini, tapi untuk 5 tahun ke depan. Betul. Sehingga apa? Masyarakat sekarang ini kan mencoba misalnya pragmatis, nggak bawa apa-apa, nggak segala macam, ya mangga. Saya ketika saya datang ke masyarakat, saya hanya minta doa, saya hanya minta dukungan. Saya bukan berarti take and give, misalnya saya kasih uang atau saya kasih sembako, mereka milih saya. Saya nggak mau begitu. Tapi saya mencoba turun ke masyarakat dengan apa adanya. Kalau kerasa program saya, kalau kerasa kedekatan saya, ya pilih saya. Tapi kalau tidak, ya jangan. Kalau tidak ada kemaslahatan, tidak ada kebermanfaatan, kalau saya ada maslahatnya jangan. Tapi kalau ada kebermanfaatan, mah enggak. Kenapa? Saya selalu menyampaikan kepada masyarakat, ayo sama-sama kita mau untuk hari itu atau untuk 5 tahun ke depan. Kalau mau 5 tahun ke depan, jadi nanti kalau Bapak Ibu milih saya, kalau Bapak Ibu percayakan suara Anda kepada saya, maka kalau Bapak Ibu membutuhkan sesuatu, berbicara sesuatu untuk kepentingan warga masyarakat, saya akan bantu. Karena saya mengedukasi masyarakat. Kalau saya misalnya membayar ibu bapak baik dengan uang atau sembako, ketika suatu saat ibu bapak percaya mau butuh ke saya tinggal bilang, kan sudah dibayar. Ngapain minta lagi tolong ke saya? Betul. Seperti itu. Nah itulah yang memang harusnya dilakukan oleh semua orang kaitan dengan pemilihan ini gitu ya. Bahwa edukasi terhadap masyarakat, mindset masyarakat. Karena apa? Kalaupun toh sekarang dengan menggunakan hal yang seperti itu, mereka berpikir milih mah koma orang gitu kan. Tidak efektif juga. Tapi kalau sentuhannya hatinya tertentu, kemudian masyarakatnya juga percaya, akhirnya apa? Oh iya, saya butuhnya Rijal itu bukan untuk hari ini saja gitu.
Tapi untuk 5 tahun ke depan. Betul, betul. Tapi kalau butuh hari ini saya bisa saja. Berapa kita transaksi kan begitu. Tapi kan itu sama dengan nyogok lah, Betul, begitu ya. betul. Saya Money tidak ingin politik. money politik. Nah ini saya berupaya bagaimana masyarakat ini lebih cerdas, lebih pintar begitu ya, lebih ini lagi untuk menentukan posisi karena sikap ataupun juga di bilik suara itu hanya 5 menit untuk 5 tahun ke depan itu adalah menentukan nasib. Betul, betul. Kalau kita sekarang hanya dikasih sembako mungkin sehari itu habis. Kita dikasih uang sehari itu juga habis. Tapi bagaimana nasib kita ke depan seperti apa sehingga kadangkala saya menyatakan alhamdulillah saya selama 2 periode tidak banyak yang datang ke saya. Tidak banyak yang nagih ke saya karena saya tidak pernah janji. Apalagi tadi berkenaan dengan setiap saya kunjungan segala macam, mana yang merahnya, mana yang birunya. Oh jangan. Ibu atau bapak mau itu atau mau 5 tahun ke depan. Nah ketika pola pikir mindset masyarakat dibuat seperti itu, akhirnya berpikir oh iya kita kan bukan untuk hari ini, tapi 5 tahun ke depan kita punya sebuah pemikiran bahwa masyarakat itu harus dicerdaskan dengan hal yang seperti itu. Sehingga saya kan kehidupan saya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena ketika kita menjadi anggota legislatif, maka kita harus mengakapkan diri kita, waktu kita untuk masyarakat. Bukan diwakilan, hartanya diwakilan, miliknya diwakilan, bukan. Tapi justru perwakilan aspirasi masyarakat yang menjadi utama dalam kerja kita sebagai wakil rakyat. Apalagi kita sudah disumpah harus mementingkan kepentingan masyarakat, kepentingan pribadi ataupun juga golongan. Itu yang memang selama ini alhamdulillah qadarullah, karena jabatan adalah amanah, jabatan adalah titipan, dan jabatan bukan segala-galanya. Suatu saat bisa dicabut oleh Allah ketika memang kita tidak benar. Gitulah. Oke. Nah, Mang Haji sekarang tadi itu perjalanan ya ketika sebagai anggota dewan tuh harus bagaimana gitu kan, seperti itu kan. Tadi target suara berapa sih dulu? Oh iya, saya lupa. Sebetulnya saya awal 2014 mencalonkan dengan segala keterbatasan dan juga biaya begitu ya. Saya hanya coba ikhtiar. Memang target sih tinggi ya, kurang lebih. Pinginnya waktu itu 10.000 lah ya, 10.000 sampai 15.000. Bahkan tim saya waktu itu mentargetkan untuk di kecamatannya saja bisa 5.000 lah gitu. Kemudian saya waktu itu kan hanya ada di 5 kecamatan dan saya fokus di Bacip yang sudah saya kerjakan. Jadi ketika saya jadi ketua Golkar kecamatan, saya diperintah oleh DPD Golkar untuk melaksanakan karakter des. Konsolidasi dan karakter des. Apa karakter des itu? Jadi seperti pendidikan kegolkaran lah gitu ya. Di tingkat desa atau kelurahan. Dikpol lah gitu. ya, pendidikan politik ya. Pendidikan politik. Jadi apa itu Golkar, apa itu jadi saya buat kegiatan tahun 2010 karakter des di 6 kelurahan. Dan pesertanya alhamdulillah waktu itu kurang lebih dengan kemandirian Partai Golkar waktu itu. Sekarang kalau dulu makan enak, kalau makan terpisah. Itu saya pesertanya 200 sampai 250 per kelurahan. Tahun 2010, dan saya coba berkomunikasi dengan berbagai keterbatasan saya. Jadi saya sebarkan stiker saya. Dari saya itu stiker saya sudah tersebar itu tahun 2010 sebetulnya. Tapi belum pakai baju Golkar gitu, belum? Pakai Golkar. Oh, pakai Golkar. Ya, maksudnya itu saya sebarkan ke kurang lebih peserta 200 sampai 250 per kelurahan. Itu terjadi beres, saya sebagai ketua partai. Dan qadarullah ketika saya maju tahun 2014 di pemilu Babakan Ciparai, saya tidak bagi-bagi apa-apa, hanya perjuangan, dan itu suara saya di Babakan Ciparai 1578. Berarti kalau
itu kan berbanding lurus dengan tadi ya. Kalau misalnya antara 200 sampai 250 kali 6 kan 1.500 lah gitu ya. Itu. Dan memang kemudian di yang lain saya banyak kegiatan di Astana Anyar, di Bojong Wakaler, gitu segala macam. Bahkan Astana Anyar ditargetkan 5.000, saya hanya dapat 990, tidak 1.000. Di Bojong Wakaler juga saya banyak kegiatan di sana, karena tim saya banyak di sana, saya dapat berapa ya, 1.200 gitu segala macam. Seribuan. Jadi total saya sebenarnya dari target saya itu paling tidak tadinya berharap mudah-mudahan bisa 10.000, saya hanya dapat 4.700. Dan itu alhamdulillah sudah mengantarkan Mang Haji Ya. menjadi DPD. Dan memang perbedaannya jauh dengan yang di bawah saya, padahal itu senior-senior semua. Ya. Dari posisi kedua oleh senior saya, itu saya bedanya 2.000. 2.500, 2.000 lah gitu ya. 2.000-an lah bedanya. Jadi jauh. Jadi saya posisi persatu dengan nomor urut 5. Nah, posisi keduanya adalah nomor urut 1, bedanya 2.000-an. Kemudian nomor 3 bedanya jauh lah, ke sana mah jauh lah begitu ya. Jadi saya satu-satunya anggota ketua Golkar kecamatan yang jadi anggota dewan waktu itu. Jadi semuanya yang jadi dari 6 dapil itu semuanya nomor 1. Saya nomor urut 5, terus yang lain semua pada wakil ketua yang jadi. Ada yang sekretaris, ada yang wakil ketua. Saya satu-satunya ketua Golkar kecamatan yang jadi anggota dewan waktu itu. Bukan pengurus partai. Yang lain mah pengurus DPD kota. Pengurus DPD kota. Karena saya ketua PK waktu itu. Berarti prestasi tersendiri ya. Ya, jadi saya itu paling muda di Partai Golkar yang jadi, kemudian yang lain itu. Itu juga sempat mencuat, wah Rijal pakai duit ya mana? Duit dari mana saya gitu kan? Betul. Tadi saya katakan kan dari awal saya ke dalam keadaan terpuruk gitu kan, saya rugi. Tahun 2009 saya mencari jati diri lagi, dan ketika maju saya juga kan ya sudah pasrah, kalau jadi ya alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Kenapa? Dengan segala keterbatasan. Saya tidak punya uang, saya terbatas segala macam, tapi qadarullah banyak yang membantu saya. Ya bantunya baik doa, kemudian juga ada juga yang memang menyumbang gitu, nyumbang kaos misalnya kan gitu. Ada juga yang nyumbang spanduk gitu segala macam, dengan segala keterbatasan. Dan saya juga qadarullah saya sangat bersyukur punya sahabat, punya tim yang memang tidak matre. Jadi bukan sukses tim. Tapi benar-benar tim sukses. Kan kebanyakan orang sukses tim. Timnya yang sukses. Timnya sukses. Seperti itu, dewannya yang gagal gitu kan. Jadi saya sampai saat ini alhamdulillah punya tim yang solid sampai hari ini, yang memang betul-betul secara sukarela, secara ini untuk memperjuangkan dan mendorong saya. Saya tidak pernah mengiming-iming mereka apa. Tidak money oriented lah ini. Tidak money oriented gitu. Sehingga saya dengan segala keterbatasan 2014 saya jadi anggota dewan, tidak banyak menjanjikan sehingga tidak banyak yang datang sampai hari ini. 2019 suara naik ya, 5.000 ya, 5.000 lebih ya. 2019 saya naik dengan segala keterbatasan juga, gitu kan? Kenapa? Karena saya 2019 ini naik dari 4.700, saya naik menjadi 5.500 2019. 800 ya. Ya, dan perbedaannya dengan urut berikutnya lebih banyak lagi. Saya bedanya 3.500. Dengan yang nomor 2 Ya, di jadi dapil urut yang sama. ya di dapil yang sama, nomor urutan kedua suara terbanyak itu saya bedanya 3.500, sekarang lebih jauh begitu. Seperti itu. Jadi sebetulnya tidak banyak yang saya targetan, yang pasti tadi saya hanya ingat dan juga bukan nasihat ya, yang disampaikan oleh istri saya. Jadi istri saya tahun 2013, istri saya nanya ke saya apa tujuan mencalonkan dan sebagainya. Tadinya istri saya tidak mengizinkan, Mas Agung. Kenapa tidak mengizinkan? Karena saya lagi usaha gitu, ngapain jadi dewan begitu. Tapi karena ini pengabdian, saya mencoba untuk meyakinkan istri saya, tapi saya mengeluarkan 3 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, sok katanya diizinkan, tapi yang pertama, Omat jangan buat janji, jangan berjanji-janji lah gitu. Kenapa? Janji itu hutang,
janji itu harus dibayar. Kalau ayah berjanji, maka tadi kalau hutang kan harus dibayar begitu. Yang kedua, kalau sudah jadi harus amanah. Jangan tergiur, jangan mau apa yang menjadi yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga apa? Karena kan dulu sempat mencuat ya, anggota legislatif itu diinformasikan di televisi, di media suka main perempuan begitu ya. Bahkan katanya kalau di pusat itu ada yang suka udah tahu-tahu dimasukin aja perempuan itu ke kamar-kamar gitu. Karena istri saya itu saya sampaikan, Omat, kalau ayah dipercaya sebagai anggota dewan, jangan nikah lagi. Seperti itu yang memang terngiang-ngiang oleh saya katakan bahwa saya jadi anggota dewan bukan untuk mencari perempuan. Saya jadi anggota dewan bukan untuk mencari kekayaan. Dan saya jadi anggota dewan bukan untuk pribadi saya. Kenapa? Kalau untuk pribadi saya, untuk makan minum saya udah cukup lah begitu ya. Tapi makanya saya selalu berupaya kebermanfaatan saya terasa, kebermanfaatan saya ada manfaatnya buat warga masyarakat, sehingga tadi bicara hal yang tadi itu menjadi amanat saya yang harus saya pegang, gitu kan. Bukan berarti kita menyalahi sunnah gitu ya, bahwa ini boleh itu, tapi kan saya menjaga marwah bahwa kesetiaan adalah yang paling utama. Komitmen juga adalah yang paling utama, amanah yang memang itu harus saya laksanakan sebagai wakil rakyat, yang memang itu yang menjadi prinsip saya. Terutama tadi saya juga kadang sekarang setelah jadi diamanatkan tidak berpikir dia milih saya atau tidak. Ketika dia butuh bantuan, ya saya harus bantu kan begitu. Walaupun ada tim saya juga, kalau saya ada yang minta bantuan ke saya, dia berpikir, wah tong dibantuan, dia mah golongan ini, dia mah itu, dia itu. Saya nggak berpikir begitu. Selama saya dibutuhkan oleh masyarakat, ya mah nggak. Urusan pilihan tergantung hati nurani masing-masing kan begitu. Karena saya tidak berpikir ke sana, yang penting paling tidak saya bisa berbuat masyarakat, dirasakan oleh masyarakat, dan dibutuhkan oleh masyarakat. Terlepas banyak yang berkata, Mang Haji itu mah jangan dibantu karena dia tidak milih Pak Haji, tidak milih Mang Haji, dia mah partai anu. Oh kenapa? Dia warga saya, dia harus saya bantu, dia ada kesulitan. Masalah pilihan kan balik lagi kepada dia. Kalau dia terasa ke saya mungkin milih saya, kalau enggak ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah berbuat baik terhadap dia. Saya tidak butuh dia membalas saya. Yang pasti kebermanfaatan saya dirasakan oleh warga masyarakat. Itu saja prinsipnya saya itu. Jadi sehingga saya sekarang turun juga di daerah saya di sini. Dulu tidak banyak yang milih saya di sini. Padahal saya warga sini. Saya akhir di sini. Saya rumahnya di sini. Tapi mereka tidak tahu. Ketika saya sudah tahu, mereka pada malu ke saya. Aduh, saya dulu kehalangan, dulu segala macam. Tapi sekarang insya Allah, mudah-mudahan dengan izin Allah, mereka tergerakkan hatinya, begitu ya. Saya sudah berbuat banyak, tapi saya juga tidak terlalu mengharapkan apa yang mereka, misalnya contoh take and give lah seperti itu ya. Saya sudah memberikan, itu seperti apa? Ya silakanlah, semua serahkan kepada masyarakat, dan ini juga semua atas izin Allah. Allah mengizinkan saya jadi lagi, insya Allah begitu ya. Dan ini tentunya menjadi bekal saya, paling tidak bukan hitungan suara yang saya inginkan, tapi adalah amal kebaikan yang mungkin insya Allah itu yang lebih bermanfaat buat masyarakat. Itu mungkin Mas Agung prinsip saya yang memang kadangkala saya tidak berpikir transaksional. Ketika saya berbicara transaksional, akhirnya apa? Berhitung suara. Ya, tapi saya berpikir adalah kebermanfaatan saya buat masyarakat. Ketika saya memang masih dibutuhkan oleh masyarakat, ya pilih saya. Tapi kalau tidak bermanfaatan, jangan pilih saya. Apalagi saya tidak baik, punya sifat tercela, perilaku saya memang ini terus lupa, gitu kan, sepertinya tadi. Karena apa? Saya selalu menyampaikan kepada masyarakat, jangan berprinsip seperti pil KB dan pilkada begitu. Apa itu Mang Haji? Nah, kenapa? Karena pil KB itu kan masyarakat berpikir pil KB apa? Ibu-ibu, kalau pil KB itu kalau lupa pasti jadi. Lupa memakan obat pil KB-nya pasti jadi. Kenapa? Karena lupa kan makan pil KB. Tapi kalau disebut pilkada atau pileg, kebanyakan kalau sudah jadi malah lupa. Jadi kebalikannya gitu kan. Nah ini yang saya tidak ingin menjadikan image bahwa tidak semuanya
Dewan itu kan seperti itu. Betul. Makanya saya selalu berprinsip, kadang apa masyarakat itu. Jadi seolah-olah Dewan itu tadi dari awal saya sampaikan, Dewan itu seperti banyak duit. Kenapa? Karena kadang berprinsip ke masyarakat itu. Contoh dalam satu RW, majelis taklim segala macam. Kalau ngundang anggota Dewan pasti ngasih proposal. Kalau kita proposalnya tidak di ACC, maka kita tidak dikasih undangan, bahkan tidak dikasih mic. Tapi kalau majelis taklim, RW, ataupun juga RT ngundang anggota Dewan, ngundang camat atau ngundang lurah, kan tidak pernah diminta proposal, tidak pernah diminta duitnya. Atau kalaupun toh diminta nggak ada anggaran, tapi mereka tetap diundang dan dikasih mic. Tapi ke anggota Dewan yang jelas notabene di awal saya sampaikan ada 3 fungsi penganggaran, nganggarkeun masih kena dipenta gitu kan kasarnya. Kan saya nu nganggarkeun teh gitu kan, Dewan yang nganggarkeun. Tapi ketika di masyarakat kita mah tidak ada apa-apanya gitu kan, seolah-olah ada di jama tuh nyumbang, terus diberi mic kan seperti itu. Karena misinformasi ya. Misinformasi. Jadi seolah-olah bahwa padahal anggarannya dari kita juga yang untuk mereka, tapi kadang-kala di jama tuh nyumbang, udah nggak usah dikasih mic, nggak usah dikasih sambutan. Tapi camat lurah mah ketika ada kegiatan pasti ada sambutan. Padahal kan jabatan dan kedudukannya tinggi kita. Seperti itulah. Itulah makanya tadi dalam berpolitik itu tidak ada yang abadi lah ya. Kawan juga tidak ada dalam perpolitikan ini semuanya dinamis lah gitu ya. Baik sekarang mau pilpres gitu ya. Baik ini kan hanya pesta demokrasi 5 tahun sekali. Jangan dijadikan perbedaan ini menjadi sebuah perselisihan, tapi perbedaan ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita gitu kan, bahwa memang ini adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita jalani, yang tentunya bukan untuk jadi perpecahan. Karena perbedaan kita pecah. Jangankan dengan masyarakat, dengan keluarga sendiri juga kita malah jadi pasea lah gitu, karena beda pilihan gitu kan. Makanya ya saya berharap bahwa masyarakat ini untuk 5 tahun ke depan untuk menentukan sesuai hati nurani, karena nasib bangsa ini ditentukan oleh suara walaupun kita hanya satu begitu. Semuanya sama gitu. Siap. Yang terakhir mengaji, Komisi A itu meliputi apa saja sih? Oh iya. Yang terakhir. Belum tadi lupa nggak apa-apa. Di awal. Jadi qadarullah memang saya dipercaya oleh partai untuk menduduki di Komisi A, dan qadarullah dari berbagai fraksi yang ada di DPRD itu saya dipercaya menjadi ketua komisi. Jadi Komisi A ini sebetulnya adalah jantungnya. Kenapa saya katakan jantungnya? Karena ini menyangkut semua komponen pemerintahan. Karena bicara pemerintahan itu berarti semuanya kan. Pemerintah Kota Bandung berarti semua, dari mulai wali kota sampai ke lurah begitu. Jadi itu semuanya masuk ke dalam pemerintahan. Yang kedua adalah urusan kepegawaian. Karena berbicara kepegawaian berarti PNS, ASN yang ada di Kota Bandung semua adalah di aparatur sipil negara. Aparatur itu mitra Komisi A. Jadi semuanya, makanya saya katakan jantungnya. Jadi ASN aparatur juga, kepegawaian segala macam itu mitra kerja Komisi A. Kemudian urusan keamanan dan ketertiban. Jadi secara vertikal maupun horizontal kita memang urusan masalah keamanan dan ketertiban, tentunya itu kalau misalnya di kedinasannya kita tentunya bersama satu PP gitu ya, masalah keamanan ketertiban. Tapi bicara ke vertikalnya ada bisa kejaksaan, bisa kepolisian, bisa Kodim, itu adalah salah satu masalah keamanan ketertiban yang menjadi mitra kerja kita. Kemudian masalah aset. Aset juga sama, yang tentunya tadi salah satu mitra kita adalah aset di BKAD. Jadi kaitan-kaitan aset pemerintah Kota Bandung kan itu jantungnya juga. Betul. Itu kan. Jadi semuanya memang jantungnya Komisi A ini menyangkut secara keseluruhan masalah urusan itu. Nah, kemudian juga kalau kaitan aset berarti kan dengan pertanahan. Nah, pertanahan juga salah satu yang memang kita bisa salah satu menjadi mitra vertikal kita kan seperti itu. Kemudian masalah perizinan. Ini juga kan jantungnya juga. Sebelum kita berbuat sesuatu, mau membangun segala macam kan harus izinnya dulu. Jadi intinya Komisi A ini sangat universal lah ya. Jadi perizinan dulu, kita mau bangun rumah kan harus ada IMB-nya dulu. Kita membangun, kita mau buat apa harus ada izinnya dulu. Nah, itu masuknya di situ. Nah itulah, terus kemudian juga
mitra kerja kita adalah Kesbangpol. Nah, Kesbangpol juga sama, dalam berpolitik dan segala macam kan di bawah Kesbangpol. Organisasi, kemudian di KPU segala macam ada di situ. Dalam konteks ini kan juga komisi A lagi, yang memang bergerak urusan masalah itu. Kemudian mitra kerja kita adalah Dinas Komunikasi dan Informasi, Diskominfo. Ini kan yang memberikan informasi terhadap semua kan. Humas ya berarti. Jadi bukan humas tapi Kominfo, jadi komunikasi dan informasi gitu. Jadi itu juga ada di kita. Kemudian masalah kerjasama daerah, itu juga di komisi A. Jadi kalau misalnya kita mau kerjasama dengan yang lain, dengan negara lain, dengan provinsi yang lain, itu juga di komisi A gitu. Jadi komisi A ini sangat universal. Jadi urusan masalah kerjasama baik B2B atau G2B itu juga melibatkan komisi A dalam rangka untuk melihat sampai sejauh mana kebermanfaat untuk Kota Bandung. Misalnya contoh dengan Australia, dengan Korea, dengan segala macam, memang jadi sister city. Kota Bandung itu juga merupakan di komisi A, termasuk Bapelitbang, termasuk inspektorat. Kenapa inspektorat? Karena tadi yang mengawasi dan ini kaitan dengan administrasi di pemerintah Kota Bandung itu inspektorat. Lihat benar gak pelaksanaan itu, ya, hampir sama dengan tugas dari komisi A. Itu yang memang termasuk hukum. Nah, hukum kan jelas merupakan pegangan kita dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Itulah makanya saya katakan, kenapa saya dikatakan ini adalah jantungnya, karena itu semua ada di kita gitu. Jadi saya kaitan aparaturnya, kaitan urusan masalah hukumnya, kaitan masalah pemerintahannya, dan terakhir urusan masalah kependudukan. Jadi Dinas Kependudukan itu mitra komisi A. Kenapa? Administrasi kependudukan itu kan jantung juga. Kita bisa diakui sebagai warga negara, kita bisa diakui dalam suatu wilayah, karena apa? Ada KTP, ada KK. Kalau misalnya kita tidak punya KTP, tidak punya KK, kita tidak bisa buat paspor. Kita tidak bisa ke rumah sakit, kita tidak bisa sekolah, termasuk akte kelahiran. Itu kan di bagian dari kependudukan. Jadi kalau misalnya itu tadi semuanya tidak punya administrasi atau identitas kependudukan, maka kita tidak bisa diakui orang mana gitu. Tapi ketika kita punya identitas dari kependudukan, minimal punya KTP dan KK, maka kita akan mengetahui bahwa kita ini penduduk di wilayah mana, termasuk lahir di mana lah. Betul, gitu Mas Agung. Jadi kalau secara keseluruhan jelas-jelas bahwa komisi A ini sangat universal, jantungnya begitu kan, sehingga kita bisa masuk ke mana-mana saja. Itulah mungkin barangkali Mas Agung. Luar biasa. Ini sebenarnya kalau tidak keterbatasan waktu masih banyak yang bisa digali dari Mang Haji. Luar biasa nih, bisa sampai sejam setengah kemungkinan ini ya. Mang Haji, untuk yang terakhir mungkin closing statement dari Mang Haji kepada sahabat-sahabat ngopi. Monggo Mang Haji. Ya, baik. Sahabat-sahabat ngopi yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah hari ini saya bisa berbagi inspirasi yang mudah-mudahan tadi ada beberapa hal yang memang menjadi catatan, ada beberapa hal yang memang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat ngopi, di mana tadi ada hal beberapa yang saya sampaikan dari mulai cerita spiritual saya, kinerja saya dan lain sebagainya, itu yang memang kira-kira mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat, bisa menjadi sebuah inspirasi yang mudah-mudahan yang baiknya bisa dicontoh lah begitu. Kenapa? Satu hal, ketika kita berbuat jangan banyak janji begitu kan, tapi bukti, di mana ketika janji itu adalah hutang. Makanya tadi saya dalam cerita saya, ketika saya punya hutang harus segera dibayar, karena Allah akan mengganti. Janji Allah itu kan ketika kita memang memberikan kemudahan bagi orang lain, maka Allah akan memudahkan kita. Seperti itu. Kemudian kaitan dengan bermasyarakat, kita tidak memandang bulu. Setiap masyarakat yang membutuhkan kita selaku wakil rakyat, tentunya kita harus bantu. Terlepas dia suka atau tidak, karena dia bagian daripada warga kita, maka kita
Kalau memang mampu kita harus mampu. Kalau memang mampu kita bantu mereka. Seperti itu. Kita tidak melihat dari golongan apa, dengan siapa, tapi itu adalah sebuah kewajiban ketika kita sudah disumpah menjadi pejabat publik, maka kita harus bisa mengabdikan diri, mengawakafkan diri terhadap masyarakat. Itu seperti itu. Dan tentunya tadi saya yang paling utama kepada sahabat-sahabat ngopi, tentunya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan serahkan sepenuhnya ikhtiar kita, hasilnya dari kalau kita ikhtiar kita maksimal, insya Allah pasti ada hasilnya. Dan tentunya yang paling utama adalah semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, Allah tidak menginginkan, maka tidak akan ada. Tapi kalau Allah mengizinkan dengan ikhtiar kita yang maksimal, insya Allah Allah akan memudahkan perjuangan kita. Yang paling utama adalah ketika ada kebermanfaatan untuk masyarakat, itulah yang menjadi pegangan utama kita. Itu Mas Agung barangkali saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan adalah semua semata-mata atas ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Mas Agung. Terima kasih banyak Mang Haji atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, berjumpa Amin, kembali, kita bisa ngobrol bareng. Ya, saya yakin ini banyak sekali inspirasi yang diberikan Mang Haji kepada sahabat ngopi semua, yang mudah-mudahan ini menjadi bekal ya buat sahabat ngopi semua untuk menjalani kehidupan ke depannya. Mang Haji 01 02 03 14 Februari. Saya Stop Mang Haji, jangan dijawab. Nanti tunggu di bilik suara. Sekian dari kami. Wal minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Haji, aduh.